Pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat ya hari ini? Pagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas. Apa itu Bu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas ini adalah aturan yang akan kita buat bersama dari Bu Guru juga kalian dan akan kita laksanakan bersama-sama di kelas kita ini. Ya, Bu kita kan sudah punya tata tertib, kenapa masih perlu membuat peraturan lagi? Beda lagi. Kalau tata tertib itu kan sudah ada, kamu disuruh menjalankan saja. Kalau kesepakatan tidak, ini kita buat lagi. Terserah kita mau menerapkan apa saja yang ada dalam kelas ini, yang jelas untuk kebaikan kita bersama, untuk menumbuhkan hal-hal yang baik. Nah, menurut kalian penting tidak kita punya peraturan sendiri untuk kita jalankan? Penting. Tujuannya kira-kira untuk apa kita membuat kesepakatan kelas hari ini? Agar nyaman. Agar nyaman, bagus Mas Prama. Agar tertib, oke Mbak Sari. Agar patuh, oke patuh pada Bu Guru ataupun pada kesepakatan kelas yang dibuat. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Agar rukun. Agar rukun dengan teman. Iya, berarti kelas ini sudah paham mengapa kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk yang pertama kali, apa yang akan kita lakukan? Kalian coba berpikir dulu, kira-kira kalian ingin membuat aturan atau kesepakatan yang bagaimana ya? Kalian pikir atau kalian diskusikan dulu dengan temannya boleh. Sementara Bu Guru akan menyajikan kertas, nanti pendapat kamu itu kamu tulis nanti di kertas. Jadi tidak perlu malu. Aku izin ya Bu, tidak usah. Ya, karena tidak akan tampak ini pendapatnya siapa. Namun akan kita rembuk bersama. Ayo kalian pikirkan dulu, kalian diskusikan dulu ya. Bu Guru ambil kertas. Baiklah, sudah kalian pikirkan atau sudah kalian diskusikan apa yang akan kita tulis? Kalau begitu, setiap anak akan Bu Guru berikan satu lembar kertas ini. Silakan kalian tulis apa yang ingin kalian buat untuk menjadi kesepakatan di kelas kita. Bu Guru bagi ya. Ini punya Mas Taufik. Silakan yang sudah menerima kertas untuk menuliskan pendapatmu apa? Maunya seperti apa? Silakan kalian tulis. Iya. Wah, ternyata sudah? Ya, kalau sudah, apa yang kalian tulis akan kalian tempelkan di kertas berwarna biru yang sebelah kanan. Di sini berisi tentang pendapatku. Jadi kamu bisa menuangkan apa saja yang sudah kalian tulis tadi. Kalian tempel di sini ya. Kalau gitu silahkan ditempel mulai dari Mas Hafal kalau Mas Hafal sudah selesai. Lanjut. Iya, silakan. Berikutnya. Oke, ayo Mas Prama, sudah ditempel. Oh iya, Mbak Naisila dulu, boleh. Dilanjut, sebelahnya itu di sana. Bisa? Oke, berikutnya. Oh Mas Lukas, ayo Mas, ditempel Mas Lukas boleh. Ya, berikutnya siapa lagi yang mau nempel? Ya, untuk Mbak Bisa ditempel. Ya Mas Gavin, berikutnya. Ya Mas Bima, silahkan. Oh Mbak Seril, ayo. Siapa lagi yang masih belum? Ya Mbak Naila, silahkan ditempel Nak. Berikutnya, tinggal Mbak Rona ya. Ya yuk. Baik. Nah, semua sudah menempel ya? Baiklah, Bu Guru baca kalian tadi sudah menuliskan apa saja. Yang pertama, inginnya selalu tersenyum, sopan dan ramah.
Boleh. Yang kedua, mau membantu teman yang kesulitan. Bagus. Berikutnya, tidak boleh membuang sampah di laci. Iya. Karena laci bukan tempatnya sampah ya. Iya. Kemudian tidak membuang sampah di kelas. Hampir sama ya. Kalau di kelas mungkin sampahnya di bawah. Habis apa? Pakai orotan pensil di lantai, akhirnya kelasnya menjadi kotor. Berikutnya, tidak boleh bicara kotor. Lah, kalau tadi lantainya yang kotor, sekarang kalian tidak menghendaki kalau berbicara kotor. Harusnya berbicaranya yang bagaimana? Sopan ya, berarti tidak menghendaki ada pembicaraan yang kotor di kelas ini ya. Berikutnya, tidak boleh bentak-bentak. Iya. Kenapa bicara harus bentak-bentak begitu ya bagi yang menuliskan ini ya. Berikutnya, mau melakukan piket kelas. Betul sekali. Karena kalau tidak piket, kelasnya bisa kotor. Berikutnya, tidak boleh bergurau di kelas saat belajar. Iya. Bagaimana bisa belajar kalau kalian masih bergurau, tidak akan mampu memahami, kelewat nanti pemahamannya. Kemudian tidak boleh bicara sendiri saat guru menerangkan. Iya. Kadang nanti bu guru menyampaikan informasi, misalnya kita akan melakukan kegiatan. Bu guru sampaikan, anak-anak sekarang maunya kita belajar tentang daun-daunan yang ada di luar. Kalian nanti akan bu guru bawa keluar. Nah, ketika bu guru memberikan petunjuk, kamu ngomong sendiri. Apakah kamu akan memahami apa yang bu guru sampaikan? Tidak. Kemudian ketika temannya bu guru bawa keluar, kamu bingung. Terus aku ngapain ya? Gitu maksudnya mungkin ya bagi temannya yang menuliskan di sini. Berikutnya, mengembalikan buku ke tempatnya. Iya, kita punya sudut baca. Kemudian kalau kita sudah membaca, terus bukunya tidak dikembalikan, mungkin begitu ya. Buku tetap diletakkan di mana-mana, akhirnya berserakan. Pojok bacamu, bukunya jadi berantakan. Mungkin begitu bagi yang menuliskan ini. Dan yang terakhir, segera masuk saat bel berbunyi. Masuk atau istirahat, mungkin kalau jam pagi ya mau masuk kelas atau ketika istirahat udah bel kalian segera masuk, tidak lagi bermain atau masih beli-beli lagi. Sudah dengar bel kamu masih lari keluar beli-beli lagi, tidak boleh begitu. Mungkin seperti ini, itu pendapat kalian ya. Oke, nah dari pendapat kalian ini, ayo bu guru bersama-sama dengan kalian mengganti kalimat ini yang tadinya kurang baik atau tidak komunikatif untuk kita pahami, intinya menjadi kalimat yang lebih baik atau kalimat positif. Jadi kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang lebih baik. Otomatis kita pilih dulu ya, seperti ini, selalu tersenyum boleh, mau membantu. Tidak boleh buang sampah di laci sama buang sampah di kelas, bisa jadi satu ya. Jadi bisa jadi satu, jadi kita nanti ambilnya satu. Kemudian tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bentak-bentak juga bisa satu. Kita nanti bikinnya kalimatnya satu. Piket kelas, bergurau, terus tidak boleh bicara sendiri. Oke, mengembalikan buku berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piket ini oke, ada 8 yang akan kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Nanti bagaimana caranya? Kita baca lagi, terus kita sama-sama diskusikan. Ini kita ubah kalimatnya bagaimana? Bu guru beri kertas lagi, masing-masing yang bisa menuliskan silahkan kalian tulis, kemudian kalian tempel di kertas yang sebelah kiri untuk bisa kita sepakati menjadi kesepakatan kelas. Bisa dipahami seperti itu? Bisa. Baiklah anak-anak, kita sudah menuliskan semua pendapat-pendapatmu di sini. Sekarang kita akan sudah dipilah, kita akan membuatnya menjadi kalimat-kalimat positif untuk kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Bu guru bagikan kertas kembali dengan warna yang berbeda, kemudian kita nanti diskusikan bersama, kemudian kalian tuliskan apa yang akan kita sepakati bersama. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Sekarang bu guru kasih kertas yang warnanya beda, yang pink aja ya.
Semua guru kasih S. Lagi dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Baiklah. Untuk yang pertama, kita bahas untuk yang pertama. Selalu tersenyum, sopan ramah. Kemudian mau membantu teman yang kesulitan. Menurut kalian kira-kira bisa dituliskan menjadi apa ya? Senantiasa melakukan 5S. Senantiasa melakukan S. Boleh. Bagaimana menurut kalian untuk yang poin pertama yang ini? Setuju kan? Senantiasa melakukan S? Silakan kalau itu Mbak Sari yang tulis. Senantiasa menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk poin yang berikutnya, tidak boleh membuang sampah di laci, tidak membuang sampah di kelas. Guru rasa ini dua hal yang sama ya. Bisa kita ganti seperti apa kalimatnya? Yang memberi pendapat, ya? Nah itu apa? Ada? Teman-teman? Menjaga kebersihan. Bagaimana yang lain? Setuju? Oke, silakan ditulis Mas Evan, kemudian ditambah. Mas Evan juga? Ditambah di sini. Ya. Yang berikutnya sambil menunggu Mas Evan tulis ya. Berikutnya tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh bentak-bentak. Ini juga dua hal yang bisa jadi satu ya. Menurut kalian bisa dijadikan kalimat yang lebih enak didengar, lebih nyaman. Jadi apa ya? Bicara yang sopan dan baik. Bicara sopan dan baik. Bagaimana kalian? Setuju tidak dengan pendapatnya Mas Rama? Setuju. Oke, kalau gitu silakan ditulis di kertasnya. Kemudian mau melakukan piket kelas. Kira-kira bisa kita ubah kalimatnya bagaimana Mbak Nana? Melaksanakan piket boleh. Bagaimana yang lain? Setuju. Silakan ditulis Mbak Nana. Mas Rama kalau sudah silakan ditempel ya nak. Berikutnya tidak boleh bicara sendiri saat guru menerangkan. Kemudian tidak boleh bergurau di kelas saat belajar. Kita bisa menggantinya dengan kalimat positif yang seperti apa? Siapa yang mau berpendapat? Ya Mas Kevin. Apa? Mau mendengarkan apa? Menerangkan. Oke, berarti mau mendengarkan penjelasan guru boleh. Silakan ditulis bahwa setuju ya. Yang lain? Oke, ditulis Mas Kevin. Kemudian ada mengembalikan buku ke tempatnya. Seperti tadi yang meminjam di pojok baca. Bisa kita ganti kalimat yang seperti apa ya? Ada yang mau berpendapat? Iya. Iya, mengembalikan barang ke tempat semula. Barang-barang sudah pinjam. Bagaimana yang lain? Setuju? Baiklah, silakan ditulis sama-sama. Kemudian ditempel. Ayo Mas Kevin juga ditempel. Mbak Naiwa sudah ditempel? Sudah. Dan yang terakhir, segera masuk saat bel berbunyi masuk atau istirahat. Bisa kita ganti kalimat positif yang bagaimana? Disiplin waktu. Iya, pintar sekali. Disiplin waktu. Bagaimana yang lain? Setuju? Oke, setuju. Baiklah, silakan ditulis Mas Lukas, kemudian ditempel. Oke, guru tata ya, tempelannya ya. Rapi. Aduh. Ayo, siapa lagi yang belum menempelkan ini? Oh ya, tinggal sama Mas Lukas ya. Taruh di bawahnya lagi. Boleh.
Iya, pintar. Yuk, tinggal satu lagi. Iya, nah, anak-anak, kita sudah menemukan ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dan kita diskusikan bersama-sama. Bu Guru baca lagi ya. Yang pertama, senantiasa menerapkan 5S. Tadi, menjaga kebersihan, kemudian bicara yang sopan dan baik, mau mendengarkan penjelasan guru, melaksanakan tiket, mengembalikan barang ke tempat semula, dan disiplin waktu. Itu adalah 7 kesepakatan kelas yang bisa kita selesaikan hari ini atau kita sepakati hari ini di kelas kita. Setuju semuanya? Setuju. Nah, sekarang Bu Guru tanya. Misal dari yang poin pertama, menerapkan 5S. Ini berarti kita menerapkan nilai kebajikan apa ya? Kan nilai kebajikan seperti yang sudah kalian tahu, ada kesopanan, ada rasa saling menyayangi, ada rasa kepedulian. Menurut kalian untuk yang senantiasa menerapkan 5S ini masuk yang mana? Yang mana? Yo, yang mana yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baiklah. Dari yang ini semua kita berarti sudah menerapkan beberapa nilai kebajikan. Kesopanan ya, kemudian disiplin, rasa empati, kemudian kerjasama, piket ya, kerjasama, dan saling menghormati. Entah menghormati dan menghargai. Kalau menghormati dengan bapak atau ibu guru, kalau menghargai dengan sesama teman. Baiklah, kita hari ini sudah belajar membuat tentang kesepakatan kelas. Tentunya kesepakatan ini akan kita jalankan bersama-sama di kelas ini. Bisa ya? Kita sepakat ya? Kesepakatan ini akan nanti ditempel agar sewaktu-waktu kita bisa lihat, oh ya, hari ini aku tidak piket, berarti aku sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Melaksanakan piket. Nah, jadi kalian sudah punya keyakinan sendiri. Kesepakatan ini harus kalian yakini. Aku sudah buat ada 7. Mendengarkan penjelasan guru. Berarti ketika guru memberikan informasi kamu bercanda atau bergurau, berarti kalian sudah melanggar kesepakatan kelas. Bisa diyakini ya kesepakatan yang sudah kita buat? Nah, terima kasih kelas ini. Berikutnya, karena kita sudah sepakat, berarti akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan kelas. Jadi ini nanti ada form. Silakan nanti kalian tulis namanya saja siapa. Kemudian kamu tanda tangan, sudah bisa tanda tangan ya? Ya, di sini nanti 1 per 1. Kemudian guru juga akan tanda tangan. Itu artinya kesepakatan ini benar-benar akan kita jalankan bersama-sama. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan tentang pembuatan kesepakatan kelas kita. Dimulai dari kalian berpendapat, kemudian kalimat-kalimat tadi diganti menjadi kalimat yang positif. Sudah jadi ada 7 kesepakatan dan kita sudah mengambil nilai kebajikan-kebajikan yang ada. Kemudian terakhir kita juga sudah sepakat dengan melakukan penandatanganan kesepakatan kelas kita. Nah, berarti tinggal kita melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Bagaimana? Apa kalian bergembira hari ini? Masih semangat? Kelas 2. Kalau begitu, kegiatan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra Kayana Reski. Bagi saya penting sekali membuat kesepakatan kelas, sebab membuat kita lebih disiplin lagi. Saya setuju sekali Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Maulana Habibie. Saya senang sekali bisa membuat kesepakatan kelas bersama Bu Dini, dan saya lebih semangat dalam belajar. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kasani, di hari ini tanggal 25 Juli 2023 kita akan mengikuti kegiatannya TK3 Bujinias dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Untuk itu kita semua mendukung acara ini atau kegiatan ini agar dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali pada Ibu Dinias untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sambirejo, Ibu Wiwi Setiani, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Sambirejo yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesempatan dan diluangkannya waktu untuk kita bersama-sama memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi terhadap kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu bisa bersama-sama di ruangan ini. Dan tidak lupa juga puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan diseminasi saya kali ini tentang modul 1.4. Ini adalah rangkaian kegiatan yang saya ikuti di akhir kegiatan pada program pendidikan guru penggerak untuk modul 1. Jadi kemarin saya mengikuti kegiatan ini sejak modul 1.1 dan sekarang berakhir di 1.4, dan kegiatan ini adalah diseminasi terhadap rekan-rekan di sekolah saya. Dan alhamdulillah selama kegiatan ini rekan-rekan di sekolah ini terhadap saya juga supportnya luar biasa. Apapun itu, entah waktu yang libur atau di waktu yang senggang dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu juga sangat mendukung sekali, dan saya juga sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Berikut adalah tentang diseminasi modul 1.4 bersama saya. Sebentar saja, sejenak kita renungkan tentang siswa kita, tentang sekolah kita. Melalui kegiatan diseminasi ini, saya berdiri di sini bukan serta-merta karena saya lebih tahu atau istilahnya bahasanya menggurui, tidak. Bapak Ibu, saya di sini juga sedang belajar, dan saya sekarang ini ditugaskan untuk menyamakan pendapat, menyamakan visi terkait dengan sekolah saya, karena di sana saya tidak bergerak sendirian. Saya membawa nama sekolah saya dan juga seluruh warga yang ada di sekolah ini, terlebih peserta didik kita dan kita sebagai pendidiknya. Budaya positif di sekolah. Kalau kita mendengar atau membaca budaya positif, ada hal yang terlintas di benak kita masing-masing, entah itu tentang kedisiplinan, tentang perilaku, tentang kebiasaan atau pembiasaan yang sudah kita lakukan.
Sebenarnya budaya positif ini di sekolah kita sudah saya sampaikan juga ketika saya sudah mengikuti lokal 2 kali. Saya sudah sampaikan juga kalau di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Kita sekarang tinggal memelihara keberlangsungannya saja. Nah, terkait budaya positif tadi, kita merujuk flashback ke belakang. Kenapa harus ada budaya positif? Merujuk pada filosofi pendidikan belajar dewantara, di mana menurut Bapak pendidikan kita bahwa guru hanya menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita harus menerapkan imaso suntulodo, artinya kita menjadi tauladan, kita menjadi sesuatu yang di depan bagi peserta didik kita. Kemudian imadio manukarso, kita memberikan motivasi pada mereka, selain memberikan contoh yang tadi. Jadi kita mengukuhkan ketika posisinya di tengah. Dan yang terakhir adalah tukuri handayani. Kita mendorong penuh apapun yang bersifat baik dan positif bagi peserta didik kita. Intinya, seorang pendidik harus menjadi tauladan bagi peserta didiknya dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi itu sendiri maupun ketika anak-anak sebagai anggota masyarakat nantinya. Yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah salah satunya dengan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi kembali lagi, budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan dan itu sudah sangat banyak di sekolah kita ini. Nah, konsep inti budaya positif, ada beberapa poin yang terdapat dalam konsep inti budaya positif ini. Di antaranya perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Di antara ke-8 ini sudah sebenarnya kita laksanakan di sekolah kita, mungkin hanya istilahnya saja ada beberapa baru kita kenal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan dari stimulus respon, kemudian beralih kepada teori kontrol. Menurut Stephen itu mengatakan kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit, maka kita harus memperbaiki cara utama kita yang kita pikirkan. Kalau kita ingin mengubah bagaimana cara pandang atau kita ingin merubah intinya dunia anak pastinya ya, dunia peserta didik kita, maka kita harus belajar bagaimana tentang peserta didik kita itu sendiri, memahami bagaimana peserta didik kita sehingga kita bisa melakukan perubahan pada stigma pola pikir mereka itu sendiri. Contohnya di sini adalah stimulus respon. Kita berpendapat kalau kebutuhan kita sama. Pada sejatinya kalau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang itu melihat sesuatu dengan pandangan atau cara yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita ingin mencoba membuat orang lain berpendapat, berpikiran seperti kita, tapi nyatanya kita harusnya yang bisa memahami pola pandang masing-masing dan seterusnya. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Dilanjutkan dengan disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik kita tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi biarkan muncul dari dirinya sendiri. Iya betul. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Tadi kita sebutkan ada nilai-nilai kebajikan dalam konsep budaya positif. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang bisa kita temukan? Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yang sudah sering kita dengarkan gaungnya,
yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Berikutnya adalah 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Di sini tercantum nilai-nilai cinta Tuhan, sama ya, tentang keimanan, kemudian kemandirian juga dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang terakhir tentang the 7 essential virtues building moral intelligence. Di dalamnya terdapat nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Di antara ketiga hal poin besar ini, intinya adalah sifat-sifat yang positif yang ada dalam diri kita. Jadi setiap peserta didik kita pun juga demikian, pasti memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Tergantung kita yang mau mengembangkannya ke arah yang mana. Demikian juga dengan kita sebagai pendidik untuk mengarahkan murid-murid kita nantinya. Terkait hal tersebut, kita pun juga harus mampu menyadari tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar peserta didik kita ada 5 hal di sini terkait juga dengan kita. Yang pertama tentang bertahan hidup. Kita memiliki kebutuhan tersebut. Di dalamnya yang seperti apa? Di sana ada kebutuhan tentang makan, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Ini adalah hal yang sangat esensial dalam kehidupan. Jadi 4 ini bisa dikatakan dengan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Kemudian yang kedua tentang kasih sayang. Kasih sayang di sini meliputi rasa diterima, rasa dipedulikan, ada rasa berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Saya rasa di sini kita sebagai pendidik khususnya di SDN 3 Sambirejo sudah dapat menjadi tauladan untuk rasa ini. Yang poin kedua, kita sudah mampu memberikan contoh kepada peserta didik kita. Kita memiliki nilai 5 poin ini dalam keluarga besar kita SDN 3 Sambirejo, dan itu bisa saya rasakan dan sangat saya syukuri menjadi bagian salah satu dari sekolah SDN 3 Sambirejo ini. Berikutnya penguasaan. Pada penguasaan ini kita inginnya atau kebutuhannya akan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah juga kebutuhan bagi setiap manusia. Yang keempat, kebebasan. Apa saja yang ada dalam kebebasan ini? Ya, ini tentang kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini terkait dengan kebebasan. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan. Ini kebutuhan juga dan menjadi dasar sekali. Di antaranya yaitu bermain. Kita butuh juga selera humor, kemudian antusias dan tertawa. Dan juga alhamdulillah di SD kita ini untuk poin yang 5 ini kita tidak kekurangan juga. Setiap waktu pasti untuk melengkapi kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Jadi di SD kita ini, kita sebagai orang tua pengganti dari rumah sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai pendidik ketika kita ada di sekolah. Berarti kita juga sudah siap ketika kita terjun di melalui murid kita, peserta didik kita. Jadi tidak ada lagi yang timpang, semua kebutuhan ini sudah terpenuhi. Nah, ini dari terpenuhinya kebutuhan tadi, nah kemudian timbullah reaksi, timbullah tindakan atau perilaku. Nah, perilaku ini ada motivasinya. Motivasinya yang pertama adalah intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ini adalah rasa ketika kita ingin menjadi orang yang diinginkan. Misalnya, misal kita dalam satu kelompok maunya kayak gini ya, oke kita jadinya seperti ini. Kemudian menghargai diri sendiri. Jadi kita berbuat sesuatu bukan karena ingin
ingin dibaca, ingin diketahui, dan pokoknya ingin tidak. Tapi justru karena kita menghargai diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini kan faktor-faktor dari luar. Di antaranya kita ingin dapat imbalan. Kita berbuat sesuatu karena kita ingin imbalan. Entah imbalan itu berupa sesuatu yang tampak atau yang tidak. Kalau tidak biasanya berupa pujian. Iya, berupa kalau yang tampak mungkin hadiah, reward, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghindari hukuman, kita melaksanakan itu karena kita tidak ingin dihukum. Gitu. Nanti kita saling koreksi, saling memahami peserta didik kita. Mereka kategorinya lebih banyak yang mana ketika melaksanakan yang tadi disebut dengan budaya positif. Apakah mereka melakukannya atas dasar menyadari ini adalah saya, menyadari kalau ini sudah sewajarnya saya lakukan, atau karena faktor ekstrinsik tadi. Semoga saja yang ekstrinsik semakin lama semakin berkurang. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ini hal yang juga sering sudah kita lakukan, termasuk saya juga. Nah, di sini ada hukuman. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang tidak berencana, tiba-tiba kita menemui suatu kasus, menemui suatu masalah, kemudian kita menentukan suatu tindakan itu secara tiba-tiba, dan murid tidak pernah tahu sebelumnya. Kemudian hanya satu arah, dalam artian satu arah itu hanya kita yang menetapkan, tanpa kita mengajak musyawarah kepada murid, dan bisa berupa fisik maupun psikis, artinya verbal. Kalau konsekuensi bedanya sama-sama beratnya di peserta didik, hanya kalau konsekuensi ini sudah terencana dan peserta didik sudah tahu itu. Misal kalau kamu tidak mengerjakan PR yang ini, besok berarti ketika jam istirahat kamu tidak boleh istirahat tapi dikerjakan. Jadi walaupun yang membuat itu guru, murid sudah tahu. Jadi kalau besok dia tidak mengerjakan, dia sudah tahu konsekuensinya, dia tidak akan istirahat. Itu yang dikatakan konsekuensi, dan guru sifatnya di sini memonitor muridnya. Kemudian restitusi. Nah, ini kalau saya mendengar restitusi ini sudah dilakukan tapi sesuatu yang baru walaupun tangkapannya tidak lengkap. Kalau ini adalah kita menciptakan kondisi sehingga murid itu mampu memperbaiki kesalahannya sesuai keinginannya sendiri, pendapatnya sendiri. Sehingga ada proses kolaboratif di antara guru dan muridnya. Sehingga murid mampu memikirkan serta melaksanakan solusinya sendiri. Jadi murid ditanyakan pendapatnya, bisa berpendapat, jadi tidak keberatan lagi. Terkadang kan murid kita kalau diberi hukuman mereka masih tidak mau, tapi kita kan sifatnya pokok dan dilaksanakan karena kamu yang melanggar. Nah, intinya seperti itu. Posisi kontrol guru ini sebenarnya kita sudah pernah berada di masing-masing posisi tersebut. Cuma tujuan dari kegiatan kita hari ini, kita diharapkan bisa di posisi yang kita koreksi, kita ada di posisi yang mana. Setelah itu kalau sudah tahu mana perbedaannya, kita bisa mengkondisikan diri untuk di posisi yang terbaik. Untuk posisi yang ada, posisi membuku, membuat rasa bersalah, kita menjadi teman atau pemantau dan manajer. Yang diharapkan yang mana? Kita diharapkan untuk bisa menjadi manajer bagi murid kita ketika kita menghadapi permasalahan dengan murid. Di sini saya juga sedang belajar, Bapak Ibu. Saya juga ingin kedepannya semakin memperbaiki diri agar lebih bisa memahami karakter peserta didik kita, karena sekarang tuntutannya makin lama sudah makin berubah. Tidak lagi kita sebagai satu-satunya sumber ilmu atau kita satu-satunya yang paling mengerti. Untuk posisi penghukum, di sini biasanya bisa berupa fisik atau verbal. Verbal itu kata-kata. Nah, guru di sini memposisikan diri, memberi
memberikan hukuman kepada peserta didik. Misal apa? Contohnya kata-kata yang sering diucapkan, misalnya patuhi aturan saya ya, kalau tidak kamu tak hukum nanti. Bisa begitu. Atau kamu ini kok selalu salah ya. Nah itu ada juga selalu kamu ini berakhirnya mesti kayak gini. Atau juga ada terlambat lagi. Kok kamu selalu tokoh-tokohnya nggak ada lagi. Nah bisa seperti itu. Itu membuat hasilnya itu membuat murid nanti kita merasa terdiskriminasi dalam dirinya. Timbul, oh aku dihukum ya. Ada rasa rendah diri atau minder dalam dirinya. Walaupun mungkin kita tidak sadari itu. Hasilnya kalau dari tindakan ini kemungkinan murid itu marah sebenarnya dan mendendam, sehingga dia lebih agresif dari sebelumnya. Jadi posisi kita sebagai penghukum ini kurang tepat, dinilai kurang tepat. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Kita di sini memposisikan diri membuat murid merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan. Beda dikit sama penghukum tadi. Biasanya yang sering diucapkan misalnya, ibu sangat kecewa ya sama kamu, misalnya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu kalau ini nggak baik? Atau juga gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu lo kayak gini di sekolah? Jadi anak-anak mulai berpikir, iya ya aku ini salah. Jadi ada perasaan beban di dalam dirinya. Jadi guru di sini memposisikan dirinya membuat murid salah. Hasilnya yang murid merasakan salah. Aku ini kok mengecewakan, dan itu membunuh kreativitasnya, membunuh rasa keberaniannya nantinya. Intinya aku salah terus ya nantinya. Kemudian teman. Ini ada guru memposisikan teman. Ini lebih baik daripada penghukum dan membuat rasa bersalah. Misal kata-kata, ayo bantu ya bapak ya, misal jangan gini lagi. Kamu gak kasihan tak sama bapak tiap hari, kamu yang nakal terus misalnya. Jadi intinya kita tuh masih seperti teman, ngomong kayak teman. Nilai positifnya apa dari posisi kita sebagai teman? Anak-anak akan lebih terbuka. Mereka tidak trauma, tidak merasa hatinya kita sakiti. Tapi nilai minusnya, mereka akan memiliki ketergantungan sama guru tersebut. Jadi kalau misalnya bukan guru tersebut, anak-anak hilang, respeknya hilang, rasa sayangnya itu berkurang. Itu nilai negatifnya. Tapi lebih baik daripada dua posisi tadi. Yang berikutnya yang keempat adalah pemantau. Jadi kita memonitoring anak-anak tersebut. Biasanya kita bertanya, kamu tadi misalnya lupa tidak pakai topi ya waktu wajananya. Peraturannya harusnya gimana? Ditanya masih. Ya enggak lupa pak, misalnya nggak pakai topi. Nah, ya sudah kalau gitu, kalau nggak pakai topi berarti lain kali kamu bagaimana? Atau tidak mengerjakan PR? Sudah tahu kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Ya berarti saya harus mengerjakan nanti pak di jam istirahat. Ya sudah dikerjakan. Nah, ketika anak ini mengerjakan PR, berarti kita masih memonitoring, melihat, memantau benar nggak sih anak ini mengerjakan. Nah, posisi kita sebagai pemantau. Yang diharapkan kita memposisikan diri sebagai manajer bagi anak-anak. Kita membangun rasa kolaboratif. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan tanpa tujuan mendoktrin, tanpa memarahi, maunya begitu. Bagaimana misalnya terjun masalah, kenapa kamu kok kayak gini, kenapa, tanyakan dulu. Kalau misalnya, oh saya kayak gini karena begini pak, bu, karena ini dan lain sebagainya. Oke. Kalau dia berkelahi, misalnya kenapa kok berkelahi? Karena dia mengejek saya bu, misalnya saya dikatakan bodoh misalnya karena nilai ulangan saya jelek misalnya. Ya wajar ya, terus apa yang dikatakan? Ya saya dikatakan bodoh bu, saya nggak terima, saya sakit hati. Oke, wajar ya kamu bilang gitu misalnya. Kalau bu guru dikatain bodoh, mungkin juga bu guru marah. Tapi apakah tindakan kamu itu sudah betul? Ditanyakan. Ya enggak bu. Tapi sebelum posisi ini kita lalui, kita diharapkan membuat keyakinan kelas bersama-sama, sehingga di poin terakhir nanti akan ditanyakan,
apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat sebelumnya atau kita terapkan di kelas kita? Pastinya jawabannya tidak, Bu, tidak sesuai. Kamu melanggar kesepakatan kita yang mana? Saya tidak menghargai teman misalnya, atau saya memukuli teman, itu kan tidak boleh. Saya harus menjaga kerukunan harusnya. Nah, berarti kamu tahu melanggar, sudah tahu. Jadi anak di sini posisinya tahu saya salah. Terus arahkan anak bagaimana cara memperbaikinya menurutmu, bukan menurut kita. Jadi anak menampilkan solusinya. Atau kalau menurut kita solusinya kurang pas, boleh kita kasih pendapat, tapi kita tidak, ini loh kamu kayak gini. Ya. Berikutnya anak-anak, oh harus gini Bu, berarti saya bisa dilaksanakan, bisa. Kamu butuh memperbaiki hal ini berapa lama? Boleh juga kita sampaikan pertanyaan seperti itu. Setelah itu kita lihat, lakukan refleksi atas hal tersebut. Benar nggak sih anak itu bisa? Benar pelaksanaannya memang ada ini, tapi sepertinya lebih membangun rasa di dalam hati anak daripada posisi-posisi yang sebelumnya. Keyakinan kelas, seperti yang saya sebutkan tadi, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu peraturan yang kita tetapkan bersama dengan antara guru dan muridnya. Lalu apa bedanya Bu dengan tata tertib? Kita kan sudah punya tata tertib. Untuk apa membuat peraturan kembali? Apakah nggak kerja 2 kali? Tata tertib itu kan sudah dicetuskan oleh sekolah. Jadi mau nggak mau anak-anak harus mengikuti peraturan tersebut. Itu peraturan satu arah. Kita akan membuat peraturan yang 2 arah, di mana kita menginginkan anak-anak menciptakan suasana itu sendiri. Maunya kayak apa? Berilah mereka kesempatan untuk berpendapat terlebih dahulu. Oh kayak gini Bu, misalnya harusnya kalau masuk kelas kita berdoa dulu Bu. Harusnya kita juga sesekali membaca surat pendek atau bagaimana, boleh. Namanya pendapatnya anak, setiap anak silahkan berpendapat. Dari masing-masing itu nanti kemudian dicatat. Boleh catat di papan, boleh pakai kertas dan lain sebagainya, tergantung masing-masing guru maunya seperti apa. Setelah itu diganti kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih baik. Bahasanya itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Intinya kalimat tersebut mudah untuk dipahami. Kemudian setelah dituliskan, diajak ditinjau kembali bersama-sama tentang kesepakatan tersebut. Seperti ini anak gimana? Sudah kita setujui, jadi ada beberapa pendapat, kita sepakati berapa, atau mungkin pendapatnya ada yang sama. Kemarin saya sudah juga mencoba, misalnya menjaga tidak boleh buang sampah di kelas. Yang satu jangan buang sampah di laci, itu kan 2 hal yang sama, bisa kita jadikan satu. Kalau sudah disetujui, oke, deal, kita punya 5 kesepakatan kelas. Nah, kita lakukan penandatanganan sebagai simbolis. Kenapa kok perlu tanda tangan? Oh, ini tidak berhubungan dengan sekolah atau kepala sekolah. Betul, agar menumbuhkan rasa kepemilikan bagi anak-anak. Iya, ini aturanku dan aku kukuhkan. Aku setuju, berarti harus aku laksanakan. Agar timbul hal demikian dalam diri anak, otomatis guru juga ikut berperan di dalamnya. Ikutlah tanda tangan Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya berlaku bagi peserta didik kita, berarti bagi kita pun juga berlaku. Jadi anak-anak lebih semangat. Jadi kembali lagi ke motivasi tadi, motivasi yang tercipta tidak lagi intrinsik. Jadi anak-anak melakukan hal tersebut tidak lagi karena ingin menghindari hukuman atau ingin gurunya puji, tapi memang sudah lahir dalam dirinya, ini tanggung jawab saya. Kemudian keyakinan tersebut ditempel agar semuanya bisa melihat dan bisa membaca sewaktu-waktu seperti tata tertib. Nah, contoh keyakinan kelas saya kemarin mencoba. Berikut contohnya.
Nah, sebelumnya disampaikan dulu apa maksudnya dan tujuannya. Nah, di sini saya menggunakan post-it agar anak-anak bisa menuliskan pendapatnya masing-masing. Kalau disuarakan nanti takutnya anak-anak malu. Jadi saya suruh tulis, kemudian sebelumnya sudah saya siapkan di papan tentang poster pendapatku. Dan yang satunya keyakinan yang akan kita sepakati. Di situ anak-anak saya minta untuk menempel sendiri, jadi merasa memiliki itu sudah selesai. Sudah setiap anak menyuarakan pendapatnya masing-masing. Di situ ada 12 pendapat peserta didik dari saya, kemudian saya baca satu persatu, ternyata ada yang sama, sehingga menjadi 7 kesepakatan kelas yang akan disepakati. Nah, saya bagikan lagi kertas tersebut untuk setiap anak, untuk kita mengubah kalimat-kalimat tadi menjadi kalimat yang lebih bisa dipahami atau komunikatif. Nah, jadi ketika disepakati kalimat positif yang sudah ini disampaikan oleh anak-anak, kemudian dituliskan dan ditempel pada kertas sebelahnya yang berisi tentang kesepakatan kelas. Nah, berikut kalau sudah ditentukan ada 7 kesepakatan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kemudian saya minta setiap anak untuk melakukan penandatanganan agar lebih merasa memiliki kesepakatan tersebut dan dapat melaksanakannya dengan tanggung jawab. Terakhir saya pun juga melakukan penandatanganan tersebut. Berarti saya juga turut serta dan menyetujui kegiatan tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu untuk contoh pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas yang saya lakukan pada siswa saya. Untuk yang berikutnya mengenai segitiga restitusi. Di modul ini 1.4 ini yang saya pelajari sebenarnya yang baru bagi saya tentang keyakinan kelas itu tadi. Ternyata untuk tahun ini tidak hanya di SD, di SMP, SMA, bahkan TK pun juga mulai menerapkan hal tersebut. Kemudian yang kedua yang saya rasa baru bagi saya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah cara kita dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang kita temui bersama peserta didik kita. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya adalah ketika kita menemui anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu. Jadi jangan menjudge kalau anak ini salah, kalau tindakanmu salah, walaupun kita tahu itu adalah salah. Tapi stabilkan dulu dalam dirinya agar dia dapat
kembali ke dirinya sendiri dulu. Nah, setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Memvalidasi, walaupun salah, kita validasi dulu tindakannya. Oke, wajar kalau kamu seperti itu, nggak masalah, guru hargai tindakan kamu. Tapi tindakan kamu itu merugikan orang lain. Demikian. Jadi anak-anak tidak merasa kalau saya dicap salah, saya dicap membuat orang, sehingga tidak mendapatkan mentalnya. Yang terakhir kan, masih kembali lagi akhirnya terkait pada keyakinan kelas. Apakah tindakan kamu yang seperti itu sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Karena akan berkaitan lagi. Pasti jawabannya tidak, karena melakukan pelanggaran. Nah, kalau tidak, yang mana? Tanyakan, masih ingatkan mereka. Karena kesepakatan yang kita buat adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka sendiri. Oh iya Bu, saya nggak boleh kayak gini, saya nggak boleh gitu misalnya. Jawabannya, nah kalau gitu tindakanmu apa kira-kira? Tanyakan lagi. Jadi kita intinya hanya memediasi, bukan penentu, bukan apalagi menentukan harus gini. Bu, apakah semua permasalahan ini nanti harus kita selesaikan sendiri? Tergantung permasalahannya. Kalau masih bisa kita, karena kita orang tua di sekolah, kalau masih bisa kita selesaikan di sekolah, kita selesaikan. Intinya misalnya kalau di dalam kelas seperti saya, cukup dengan saya, nah cukup. Saya rasa tidak perlu dibawa keluar kelas. Kalau kurang, berarti saya memerlukan rekan guru yang lain untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, atau bahkan peran kepala sekolah. Jika juga masalahnya terlalu besar, seperti kemarin yang Bapak Ibu guru hadapi juga di sini, berarti kita butuh melibatkan wali murid dengan pelaksanaan tetap sebagai poin dalam segitiga restitusi ini. Diharapkan anak benar-benar menyadari sehingga tidak ada atau bahkan meminimalisir kemungkinan anak tersebut mengulang kembali. Terkadang kan banyak alasan. Tanyakan dulu seperti apa. Intinya kita bernego dengan anak-anak. Maunya seperti itu untuk sekarang. Terkait pola pendidikan kita yang sekarang yang disesuaikan dengan kurikulum. Berikut saya juga mencoba mempraktikkan segitiga restitusi. Kebetulan saya cobanya di kelas 1, peserta didiknya kecil.
Nah, begitulah Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi dari awal kita menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Apakah hal yang dilakukan oleh peserta didik kita itu ada sudah benar atau tidak, kemudian melanggar kesepakatan kita atau tidak, bagian mana yang dilanggar, bagaimana cara memperbaiki, dan bersedia dilakukan atau tidak. Jadi diharapkan dengan kita bermediasi dengan anak-anak, melakukan tindakan yang kolaboratif dengan anak-anak, diharapkan hasilnya lebih baik daripada kita langsung memberikan hukuman atau menjudge kalau anak ini melakukan tindakan yang salah. Jadi dari kegiatan ini diharapkan kita mampu flashback, kita mampu melihat kita sebagai bagian besar kemarin di posisi yang mana. Kemudian diharapkan akan ada perubahan, kita nantinya harusnya kayak apa, kita seperti apa, dan untuk pastinya kita pasti menemui kendala atau permasalahan. Diharapkan kita juga melakukan tindakan yang tidak membuat mental anak-anak kita merasa down atau minder, sehingga akan berdampak kepada kegiatan mereka ketika pembelajaran di kelas. Otomatis akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan. Lebih ini lagi akan mempengaruhi terhadap tujuan dari sekolah kita itu sendiri. Nah, penting sekali ternyata menjaga keberlangsungan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau yang kita terapkan tiap hari adalah yang saya lihat selama ini tentang 5S, kegiatan sapa, senyum, terus salam, sopan, dan santun. Itu yang sering kita lakukan, yang diterapkan di sekolah ini, dan sedang dipelihara keberlangsungannya untuk keberlanjutannya ke depan. Dan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya juga banyak di sekolah kita. Jadi sekolah kita alhamdulillah sudah dapat melaksanakan budaya positif, tinggal menjaga keberlangsungannya saja untuk ke depannya. Dengan harapan kita sebagai pendidik dapat betul-betul mengakomodir semua kebutuhan peserta didik kita, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kita sebagai pendidik bisa tercapai. Dan saya adalah salah satu yang sangat bangga sekali menjadi bagian dari warga dan keluarga SD Sambirejo, sebab SD kita ini selalu senantiasa melakukan perubahan-perubahan secara kontinuitas demi kemajuan bersama dan terus memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kegiatan kita. Saya anggap kegiatan ini bukan hanya diskriminasi, tapi kegiatan belajar bersama. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan kita Ibu Julias yang tadi sudah banyak dipaparkan, juga akan menambah pengalaman, juga pengetahuan kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dini karena sudah mau menularkan apa yang telah didapat dari beliaunya yang ikut guru pembenak. Demikian Pak Ibu, akhirnya kegiatan ini saya tutup. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.